Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bau Hijrah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Kombot, Kabupaten Bola Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, akan memaparkan materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi koneksi antar materi. Refleksi koneksi antar materi ini dilakukan dengan merespon beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan jelaskan pula bagaimana melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dan memberikan keluasaan bagi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar individu yang beragam, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil murid, dengan tujuan memastikan setiap murid dapat belajar dengan optimal dan mencapai potensi belajar murid yang lebih baik. Pertanyaan pertama, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Implementasinya di kelas yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik. Dengan melakukan asesmen diagnostik, maka dapat memahami kebutuhan, minat, dan profil belajar setiap siswa. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang inklusif. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif, maka siswa merasa dihargai dan didukung untuk belajar, dan pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, pengelompokan dan penyesuaian. Dengan siswa dikelompokkan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan mereka, dan juga materi pembelajaran serta tugas disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat masing-masing, maka siswa dapat mencapai potensi belajarnya yang lebih baik. Kemudian yang keempat, metode pengajaran yang beragam. Dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa, mulai dari diskusi kelompok, penggunaan teknologi, maka dapat mencapai hasil belajar siswa yang lebih baik. Kemudian yang kelima, tugas dan penilaian yang berbeda. Dengan diberikan tugas dan evaluasi yang sesuai dengan kemampuan dan cara belajar mereka, maka setiap siswa bisa menunjukkan pemahaman dengan cara yang paling efektif. Kemudian juga melakukan evaluasi yang variatif, di mana penilaian dilakukan secara fleksibel dapat memungkinkan siswa untuk menunjukkan hasil belajar mereka melalui berbagai bentuk evaluasi sesuai dengan cara belajar yang paling nyaman bagi mereka. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, fleksibilitas dalam metode dan tugas. Dengan memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan jenis tugas yang diberikan,
maka siswa dapat memilih cara yang paling nyaman dan efektif untuk belajar dan dapat menunjukkan pemahaman mereka, sehingga membantu siswa merasa lebih terlibat dalam proses belajar dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Kemudian yang kedua, konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Dengan mengaitkan materi pelajaran dengan topik yang menarik bagi murid, maka membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik, sehingga siswa lebih bersemangat untuk lebih belajar dan lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Dengan mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kepercayaan diri dapat mendorong motivasi internal untuk mencapai hasil belajar yang optimal dalam jangka yang panjang. Kemudian yang keempat, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang dapat memenuhi berbagai gaya belajar, sehingga siswa dapat menyerap informasi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian memaksimalkan potensi individu murid. Karena setiap murid memiliki potensi yang berbeda, maka guru dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan, sehingga siswa untuk belajar dengan kecepatan yang sesuai bagi mereka dapat memahami materi secara mendalam tanpa merasa terbebani atau terabaikan. Pertanyaan berikut, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara materi sebelumnya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka dapat menciptakan budaya positif karena sudah merespon kebutuhan belajar individu yang beragam karakteristiknya, dan sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai penggerak seperti berpihak pada murid, adaptif, tercermin dengan merespon, juga memahami perbedaan kebutuhan dan potensi setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan cerminan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pentingnya pendidikan yang memerdekakan dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat mereka, sehingga visi penggerak dapat tercapai, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. Sebagai kesimpulan, bahwa prinsip Ingarsa Sungtulada Imadya Mangunkarsa Tuturi Handayani menggarisbawahi bahwa peran guru sebagai pemimpin yang memberikan teladan, membangkitkan semangat, dan mendukung siswa dari belakang. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru memainkan peran ini dengan menyesuaikan pembelajaran untuk memfasilitasi pertumbuhan setiap siswa secara individual, mendukung mereka dalam mengembangkan potensi diri dan menjadi pembelajar yang mandiri, sehingga memungkinkan setiap siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Demikian pemaparan materi koneksi antar materi pada modul 2.1 bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.